Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal membahas seputar informasi martabak. Gue bakal menjelaskan semuanya mengenai usaha martabak. Yang pertama, gue bakal menjelaskan bagaimana caranya membuat adonan martabak bangka biasa sampai martabak bangka premium. Itu kan pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Mulai dari bahan pembuatan, terus juga topping-toppingnya, sampai harga penjualan. Nah, di channel ini juga tentunya gue bakal bahas bagaimana caranya membuat martabak bangka manis biasa yang bentuknya dilipat, yang pada umumnya dijual, sampai martabak pizza 8 rasa, 16 rasa. Nah, yang biasanya dilebarin. Mungkin buat teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar martabak pizza yang bentuknya dilebarin, gue pernah buat itu. Nah, juga gue bakal menjelaskan apa saja sih penyebab dan juga penyakit dalam buat martabak. Misalkan kenapa martabak itu lengket di loyang. Nah, itu kan pasti ada pengaruhnya dari apa tuh. Terus juga kenapa kulit martabak keras, juga kenapa kulit martabak tidak pengembangannya kurang bagus. Nah, itu juga gue bakal ngejelasin penyebab-penyebabnya. Juga sampai pembahasan sewa kios dan lain-lain. Jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa tonton pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan. Nah, terus juga jangan lupa tekan loncengnya dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar martabak dari channel ini. Oke, di video pembahasan kali ini gue bakal menjelaskan bagaimana caranya membersihkan loyang yang sudah lama nggak dipakai, atau biasanya di loyang itu ada karatan ya. Nah, itu sebenarnya sih bagaimana sih cara membersihkannya agar ketika dipakai itu loyangnya udah siap pakai dan juga hasilnya bagus. Nah, oke, di depan gue ini udah ada loyangnya. Nah, ini loyang yang bulat ya, bentuknya bulat. Ini loyang premium, ukuran diameter bawahnya itu 24 cm. Nah, di depan gue juga ada loyang yang bentuk love. Nah, yang bentuk love ini mungkin jarang ditemui ya. Apalagi kalau di pedagang biasa yang di gerobak itu tidak bakal ketemu loyang bentuk love. Biasanya ini adanya di penjual yang tipenya premium, yang biasanya dijualnya di kios. Nah, kalau saya kan biasanya jualnya di kios ya. Nah, biasanya ada salah satu martabak yang tipe jenis ini. Nah, ini biasanya untuk berjualan martabak yang pizza yang bentuknya dilebarin. Nanti ini bisa 4 rasa, 6 rasa, 8 rasa, sampai 10 rasa. Nah, di sini gue ada loyang yang ini udah ya ada karat-karatnya ya. Sini nanti gue bakal ngasih tahu bagaimana cara membersihkannya. Nah, oke, terus juga apa saja sih alat-alat yang dibutuhkannya untuk membersihkan loyang yang sudah lama nggak pakai atau yang udah karatan ya. Oke, selain loyang tentunya yang bakal dibersihkan, juga sini ada lap. Lap ini nanti untuk membersihkan loyangnya ya. Nanti kan setelah dibersihkan itu harus dicuci, karena kan ada sisa partikel dari karat itu sendiri, dan juga bisa ada sisa dari baja yang bisa membuat tangan itu jadi hitam. Nah, itu harus dibersihkan, tinggal dilap kering. Terus juga nanti tinggal dikasih kuning telur untuk bahan olesan ini ya, agar tidak terlalu kering banget gitu. Nanti biasanya kalau nggak dikasih kuning telur dia bakal nempel banget. Oke, selanjutnya gue ada ini biasanya buat cuci piring ya. Ini bisa buat cuci piring yang di dapur-dapur nih ada. Ini ya bisa harganya harga jualnya 2.000 ya. Ini dari bahan potongan apa nih, aluminium gitu ya. Ini di warung-warung juga ada buat pembersih cuci piring. Nanti teman-teman bisa beli aja. Nah, ini gue gunakan ini untuk pertama kali. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah membersihkan bagian yang terlihat lebih kasar. Ini untuk mengangkatnya. Jadi nanti gue bersihkan. Oke, tahap selanjutnya gue pakai ini amplas ya. Di toko material juga banyak. Kalian pakai yang amplasnya yang tipenya halus ya, jangan yang kasar, yang paling halus. Ini paling halus banget nih. Oke, nanti ini untuk tahap selanjutnya. Ketika sudah dibersihkan ini dan diangkat partikel-partikel yang lebih besar, ini diamplas untuk menghaluskan. Oke, untuk menghaluskan dan juga nanti untuk membersihkan sisa-sisa dari ini. Oke,
ketika diamplas nanti baru tahap selanjutnya ada dicuci. Nah, kenapa harus dicuci? Dicuci ya biar mengangkat sisa kotoran yang sudah dibersihkan ya. Karena kan ya ini ada karatnya, kalau dimakan kan bahaya juga. Oke, nanti tinggal dilap kering aja. Dilap kering terus nanti tinggal dikasih kuning telur. Nah, jika teman-teman setelah proses itu pengen disimpan lagi nih, bagaimana triknya? Nah, triknya adalah teman-teman di loyangnya itu dikasih terigu. Dibanyakin aja dikasih terigu. Pokoknya sebelumnya itu harus dipastikan kering setelah dicuci. Bagaimana cara memastikan keringnya? Nah, sebenarnya sih yang buat jadi karat itu kan karena ada air ya. Jadi dia kan menyebabkan korosi ya di besi baja ini kan. Nah, nanti ini tinggal dipanaskan aja. Jadi setelah dicuci, dipanaskan, baru dilap kering. Nah, kalau misalnya pengen disimpan lama, ya teman-teman tinggal kasih atasnya kasih terigu. Nah, itu udah cukup bagus lah penanganannya, agar loyangnya tidak jadi ini lagi ya, jadi karatan lagi. Oke, nanti saya kasih contoh untuk cara penanganannya. Oke, langsung saja gue kasih tahu bagaimana cara untuk membersihkannya. Nah, yang tahap pertama adalah kalian pakai yang ini. Ini biasa untuk membersihkan piring ya. Nah, ini digunakan untuk bersihkan yang bagian karat-karatnya terlebih dahulu, yang bagian karatnya lebih besar ya. Oke, tinggal digosok-gosokkan saja. Ini udah tuh kelihatan banget kan karat-karatnya. Ini warna kuning-kuning ini ya, ini karatnya. Kalau bisa ya, kalau misalkan ini ya kalian ini pakai masker lah untuk membersihkannya. Oke, bagian atas juga. Nah, karena ini kasar ya, jadi bisa keangkat semua. Oke, sekarang fokus ke bagian sebelah terlebih dahulu. Udah mulai kelihatan. Lumayan banyak juga ya. Oke, selanjutnya yang bagian sebelah kiri lagi. Loyang ini harganya 450. Ini loyangnya cukup berat juga nih dibanding loyang yang bentuknya bulat ya. Beratnya bisa nyampe 20 kilo. Apalagi yang loyang bentuk kotak, itu paling berat, bisa nyampe 25 kilo. Kapan-kapan saya akan berikan contoh bagaimana cara membuat yang bentuk love ini. Jadi buat ya yang di rumah, misalkan pengen buat keluarga atau buat pacarnya gitu kan. Jadi nanti ya bisa lebih berkesan gitu kalau martabaknya itu bentuk love. Tapi ini nggak bisa dilipat ya.
Ini cuma bisa dilebarin, ya bentuk pizza. Kan kalian nanti ya bisa kasih toppingnya selera kalian ya, bisa rasa green tea, rasa tiramisu, coklat juga bisa, keju bisa, terus coklat-coklat premium seperti Silver Queen, Toblerone, Delphi itu juga bisa dikasihkan di sini. Oke, dibersihkan terus, dikrok-krok karena ini bentuknya keras ya, jadi untuk mengangkat ini ya, karat-karatnya. Jadi jangan dulu langsung pakai yang kuas yang halus. Oke, nah ini cukup banyak juga nih karatnya. Oke, nah ini udah cukup bersih, cukup halus. Ini nanti tinggal dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diamplas. Oke, tadi karatnya udah gue angkat ya, udah gue bersihin. Nah, sekarang gue tinggal pengamplasan ya. Pengamplasan ini untuk yang lebih menghaluskan lagi ya, itu kan pasti beda ya. Oke, ketika berjualan biasanya gue menjual untuk harga ini ya, harga martabak yang bentuk elok itu gue harganya ada yang 50.000, ada yang 75.000. jadi nanti ya tergantung topping juga. Oke, kalian bersihkan bagian atasnya juga dibersihkan. Oke, untuk pembersihannya fokus di setengah-setengah terlebih dahulu. Ini sama seperti ini ya penanganannya. Ketika punya loyang baru, nah, loyang baru itu kan nggak harus pakai ini ya. Loyang baru itu cukup diamplas. Setelah diamplas nanti baru dicuci. Kalau diamplas biasanya lengket banget itu kan. Terus setelah dicuci, dikeringkan. Caranya dipanasin. Ini kan untuk menghilangkan air itu kan ya, cukup dipanasin aja. Terus hilang sendiri. Nah, setelah itu loyang baru dikasih kuning telur. Nah, saya kasih kuning telur, loyang siap dipakai.
Oke, ini udah cukup. Itu tinggal dibersihkan aja. Oke, ini tadi loyang yang bentuk relov, yang tadinya karatan. Nah, ini kan tadi sebelumnya adalah proses pencucian ya. Nah, sekarang masuk proses selanjutnya, yaitu proses memastikan benar-benar kering. Nah, bagaimana cara memastikannya? Ini untuk cara memastikannya benar-benar air hilang di dalam loyang adalah kalian bisa manaskan di atas kompor. Karena kan karatan itu kan terjadi karena air ketemu ini ya, di sisa baja, terus terjadi korosi. Nah, ini saya panaskan loyangnya agar benar-benar tidak ada air. Nah, ini panaskan yang kurang lebih 3-5 menit. Nah, ini kan udah dihidupkan ya. Nah, ini saya panaskan ya kurang lebih 3-5 menit. Oke, ini saya skip aja. Setelah 3-5 menit, terus ada proses yang terakhir. Oke, setelah proses dipanaskan, nah selanjutnya adalah loyang gue kasih kuning telur. Ini kuning telurnya. Ya, ini gue kasih kuning telurnya. Ini kuning telur rebus. Nah, nanti kalian dikasih sini aja. Terus dilap ya. Ini kasih kuning telur, dia bakal lebih licin, jadi nanti dipakainya lebih enak. Oke, kasihnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Terus nanti tinggal dioleskan loyangnya.
Oke, kalau udah selesai kayak gini, ini loyang udah siap untuk dipakai. Oke, ini tadi loyang yang udah gue bersihkan. Terus juga tadi gue ada beberapa tahapan ya. Mulai dari membersihkan pakai yang ini terlebih dahulu nih, yang kasarnya. Kemudian tahap kedua adalah gue pakai ini amplas yang halus. Nah, setelah itu gue cuci. Setelah dicuci, gue keringkan pakai lap ini. Oke, setelah itu gue panaskan. Nah, tadi kan tujuan pemanasannya adalah untuk menghilangkan air yang ada yang tersisa di sini ya, di loyang. Oke, jadi saya cukup sekian bahasannya. Jadi buat teman-teman yang pengen request ingin dibahas apa nih, atau cara membersihkan apa loyang baru, atau trik yang lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk membuat videonya. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.